وشرح للشيخ حسن سليمان النوري والشيخ علي عبد المالكي رحمه الله تعالى نفعنا الله بهم وبعلومهم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab syurutis shalah. Bab menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Sudah habis beberapa hadis. Hari ini insyaallah kita katakan bab syarat-syarat salat. Al-Mutarrif ibn Abdullah bin Syakir an abihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizil jirshadi min al-buka akhrajahu al-Muslim illa Ibn Majah wa sahhahu Ibn Hibban. Orang yang sudah dijamin Allah masuk surga, ya, ghafarallahu lirrasuli, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama, yang akan datang, wa ma ta'akhkhar, ya, dan yang telah lalu. Yang akan datang diampuni Allah, yang telah lalu diampuni Allah. Belum buat dosa saja sudah diampuni, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi maksudnya ma taqaddama ini tidak akan orang itu berbuat dosa. Tidak akan berbuat dosa. Ya. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakir, dari bapaknya berkata, aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan di dalam dadanya itu terdapat kayak gangsingan. Rasa sedih minal buka. Kayak gangsingan kalau salat itu. Saking takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah. Itu Rasulullah. Salatnya, ya, saking takutnya kepada Allah. Tandanya kalau orang salatnya khusyuk, di hatinya ada dengungan itu. Ada gangsingan. Kayak ada seperti ini. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Ini sholat ketawa. Sholat bagaimana rasa takutnya kepada Allah? Ya. Takutnya kepada salah satu yang menambah kekhusyuan kita di dalam sholat adalah mengerti arti bacaan-bacaan di dalam sholat. Minimal yang kita baca setiap hari. Minimal apa? Al-Fatihah. Dari kecil sampai sekarang baca Al-Fatihah, artinya enggak tahu. Ya. Dari lahir dibacakan apa di? Apa enggak? Pas apa namanya itu? Nabal kan? Al-Fatihah. Jadi bacakan Al-Fatihah. Salat apa nih? Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim waladhdallin, enggak tahu artinya. Enggak tahu bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau arti yang dibaca tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Ustaz sebelum baca Al-Fatihah ta'awudz dulu. Tapi enggak usah, boleh, jangan dijaharkan. Yang dijaharkan itu dari bismillah sampai wala boleh. Lirik, sirri saja. Secara sirri. Sirri itu secara lirik. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir, dari setan ar-rajim, yang terkutuk. Setan yang Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah.
Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, nggak taat pun, sampai nggak beriman pun Allah kasih. Bahkan orang yang nggak taat kepada Allah lebih banyak hartanya biasanya. Ar-Rahman ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah pengasih, tukang kasih. Tahu kasih? Mau taat dia KI, mau nggak taat di KI. Bahkan yang tidak mau taat kepada Allah lebih banyak hartanya daripada orang yang taat kepada Allah. Buktinya orang-orang kafir Cina. Karena orang Cina nggak semuanya kafir. Makanya saya bilang orang kafir Cina. Karena ada juga orang Islam di Cina, kan seperti itu. Kalau kita bilang orang Cina berarti kita katakan semua orang Cina orang kafir, kan seperti itu. Makanya kita bilang orang-orang kafir Cina. Ada juga orang-orang kafir Indonesia, bukan orang-orang Cina aja yang kafir. Ya, seperti itu. Orang-orang kafir Cina di Shanghai nggak menyembah Allah. Nyembahnya apa? Di apa lagi tuh? Pengkong apa? Pengkong aja. Nama apa? Bakso. Gila. Tapi hartanya bluda ya kan? Rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, ya, uangnya berlipat-lipat, istrinya empat, ya. Tapi itu Ar-Rahman. Makanya kalau orang taat kepada Allah, nggak dikasih harta sama Allah, itu tandanya Allah sayang sama dia. Kenapa? Ditabung, nggak dikei di dunia, nanti dikei di akhirat. Nanti dikasih di akhirat. Rugi kita sholat dikasih di dunia ini. Rugi kalau baca Al-Quran pahalanya dikasih di dunia. Rugi kan? Ya, kalau kita beramal soleh pahalanya dikasih di dunia ini, rugi kali sementara dunia ini. Nggak selama-lamanya. Nggak selama-lamanya. Ya. Kalau dikasih di akhiratnya Allah, nikmatnya tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya selama-lamanya. Wah, itu kalau dikasih di akhirat. Tapi kalau di dunia paling 60-70 tahun dead. Wes, apa yang mau kita bangga? Tapi Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya Allah. Ar-Rahim, penyayang. Apa artinya? Kalau Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kalau sayang ini kepada orang-orang khusus. Siapa yang kita sayangi? Orang-orang dekat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, dulur-dulur kita. Ini kita sayangi. Begitu juga Allah akan sayang kepada hamba-hambanya yang mau menyembah Allah, yang mau taat kepada Allah. Dan ini akan ditunjukkan oleh Allah ketika nanti kita telah mati. Ketika kita mati, Ar-Rahimnya Allah akan ditunjukkan kepada kita orang-orang beriman ketika kita mati. Kalau Ar-Rahman kita dapat semua tanpa terkecuali, nggak memandang bulu. Mau orang kaya, mau orang taat, mau orang nggak taat, bahkan orang kafir pun dikasih Allah. Paham nggak? Tapi kalau Ar-Rahimnya Allah, Maha Penyayangnya Allah, tengok kan di sana. Gak dikasih ampun itu orang-orang yang gak mau menyembah Allah. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, sayangi mereka, dimasukkan ke surganya Allah. Itu Ar-Rahimnya nanti, janji Allah ya. Ya, kita tengok nanti di sana. Kita akan dapatkan Ar-Rahimnya Allah ketika kita telah mati menghadap Allah. Ya, rasa takutnya kepada al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini pewaris para nabi. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah", yang hanya takut kepada Allah. Tengok ayat. Innama yakhshallah, yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al-ulama,
Hanya ulama. Ustaz, selain ulama nggak takut kepada Allah? Takut. Cuman kadar ketakutan alim ulama kepada orang-orang awam itu lebih tinggi ulama. Jelas. Kenapa? Ulama tahu hakikat dari Al-Quran itu apa. Tahu betul bagaimana agama itu diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya? Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Muliakan alim ulama. Muliakan alim ulama. Siapapun dia, berapapun umurnya, ya, walaupun nggak ganteng, walaupun jelek, tapi di hatinya ada ilmu, di hatinya ada ilmu. Walaupun tak berjenggot, walaupun tak berjenggot, walaupun tak berjubah, walaupun pakai peci hitam, pakai sarung, pakai batik, kalau ulama kita muliakan, kita agungkan. Ya, salah satu ciri-ciri orang, salah satunya ini nek gelem duwe anak yang hafid Quran, yang alim, ya, alim ulama. Salah satunya ini yang paling penting adalah memuliakan alim ulama. Jangan harap punya anak alim ulama kalau tidak pernah menghormati, memuliakan alim ulama. Jangan harap. Walaupun pintar bapaknya, walaupun banyak duit, ya, tapi kalau nggak pernah, ya, walaupun taat kepada Allah, bolak-balik ke masjid, bahkan 4 bulan tiap tahun, tapi kalau nggak pernah alim ulama, memuliakan alim ulama, jangan harap anaknya jadi alim ulama. Hormati alim, muliakan alim ulama. Insya Allah. Bukan bicara aja, yang lain banyak alim ulama juga banyak. Kita alim ulama dimuliakan, dihormati, dimuliakan. Coba Ustaz itu bahaya itu, bahaya. Sekarang ini lagi digiring, kalau di online itu medsos, lagi digiring umat ini untuk membenci alim ulama. Supaya apa? Ya targetnya tadi itu, mereka udah tahu kalau umat benci sama alim ulama, maka anak-anak dari umat tersebut tidak akan ada yang jadi alim ulama. Digiring itu supaya benci sama alim ulama. Makanya cintai alim ulama, ya, hormati alim ulama. Kata Rasulullah, kun alim, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa, muta'alliman, belajar ilmu. Kalau nggak bisa, muhibban, jadi orang yang cinta kepada ilmu. Insyaallah. Takut kepada Allah, hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Bukan takut kepada selain Allah. Takut hanya kepada Allah. Targetkan. Jangan sempat di anak orang yang mandul itu siapa ini? Coba. Wong sing mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Imam Nawawi rahmatullah alaih, ya, itu karangan beliau, kitab Imam Nawawi. Nggak nikah beliau, nggak punya anak, umur 44 tahun meninggal dunia. Nggak sempat nikah karena sibuk kepada ilmu, sibuk kepada, udah nggak pikir lagi nikah. Kalau udah sibuk kepada ilmu, nggak pikir lagi nikah. Orang kalau udah sibuk untuk mengurusi ilmu agama, belajar ilmu agama, nggak kepikir lagi nikah. Tapi beliau nggak nikah, nggak punya anak, nggak berarti kan begitu. Tapi saya anak beliau. Kita semua ini anak beliau. Ilmu yang kita dapat semua disampaikan dari mulut beliau. Imam Nawawi, sholat kita dari takbiratul ula, kita mazhab Syafi'i. Cuman yang mematangkan mazhab Syafi'i yang sampai tersebar ke seluruh dunia untuk sekarang ini kitabnya Imam Nawawi. Beliau nggak pernah nikah seumur hidup, tapi anaknya di mana-mana.
pahalanya ngalir terus. Kita sholat pahalanya ngalir sama dia. Enggak terasa kita, enggak terasa. Makanya orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Orang yang mandul adalah punya 5 anak, 5-5-nya nggak taat kepada Allah. Itu mandul itu. Punya anak 5, 5-5-nya nggak mau sholat, itu mandul itu. Punya anak 10, 10-10-nya nggak taat kepada Allah, mandul. Apalagi cuma punya anak 2, semuanya nggak taat kepada Allah, habis. Ya, 10 nggak punya anak 10 tapi nggak ada yang taat kepada Allah. Tidak ada satupun dari anak yang 10 ini yang hafid Quran. Nggak ada satupun dari anak yang 10 ini yang bertaat kepada Allah, berilmu. Itu mandul namanya. Mandul. Makanya mulai sekarang karena udah kita belajar, jangan biarkan anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Usaha, doa kepada Allah. Ustaz, aku pengen punya anak alim ulama, hafid Quran, anak yang soleh. Di mana disekolahkan? Di sekolah negeri. Salah jalan ini namanya ini. Salah jalan. Bukan berarti yang tamat pondok pesantren sini nggak bisa jadi polisi tentara, coba. Ini masih mau diurus nih, ya kan? Ya, masih mau menurut saya. Kita buka betul. Cuman bukan itu yang nomor 1 di sini. Di pondok pesantren ini yang nomor 1 adalah ilmu. Apa? Ilmu. Ijazah nomor 100. Nomor berapa? Nomor 100. Nanti ijazah itu seakan-akan nggak perlu sama santri-santri ini. Kenapa? Karena yang dianggap itu ilmunya, bukan ijazahnya. Untuk apa titelnya berjerenteng-jerenteng? Naik ngaji nih isi pelekap-pelekap. Untuk apa titelnya berjerenteng-jerenteng? Kalau hafalnya cuma di 30, itu pembacaannya nggak betul. Ya, bukan itu yang dicari. Yang dicari ilmunya, bukan ijazahnya. Ya, maaf cakap, Ustadz berkali-kali berserak bertemu orang yang titelnya dokter Andus Haji, SA apa? SAG, MAG. Berarti kan S3. Bahasa Arab nggak tahu. Bahasa Arab nggak tahu. Untuk apa titel berderet-deret? Kalau bahasa Arab aja nggak tahu, untuk apa? Untuk apa? Pasti niatnya untuk mencari titel itu dari dunia, udah jelas ini. Udah jelas gitu. Nyari ijazah supaya daftar. Maaf cakap, baru semalam udah punya cerita. Siapa? KUA. Apa? KUA Pematang Siantar. Bukan KUA Jawa Barat Raja Bahdami. Pematang Siantar. Ada Ustadz Tunan Harga. Banyak ustadz-ustadz di situ. Selesai menikahkan kawan itu gede-gede semua. Aduh, hancur kali bacaan bawa tuh. Bukan ustadz, tuh kita bilang bawa tuh. Hancur kali bacaan bawa itu. 3 S-nya. Bukan tanggung-tanggung. 3 S-nya. 3. Makanya nih, maaf cakap, orang yang tamat dari pondok pesantren kami di Jawa males kuliah. Kenapa? Di kuliah itu pelajaran kelas 1 di pesantren itu. Pelajaran kelas 1. Ngapain mana? Buang-buang waktu aja. Mendingan untuk umat dakwah. Ya kan? Daripada S1. Maksudnya bukan nggak boleh S1. Cuma nanti orang ini keluar negeri semua ini. Nggak main di sini. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Penting sekali. Kalau nggak kita usahakan, mau jadi apa anak kita? Coba Ustaz tanya. Ya maaf cakap. Bukan Ustaz merendahkan sekolah-sekolah di sini, bukan. Orang yang sudah membawa ijazah, contoh IPU, Sanawiyah, Aliyah, yang keluar dari situ ada nggak yang jadi direktur, manajer besar gitu? Tidak. Maaf cakap, maksudnya kalau memang targetnya untuk dunia maksudnya gitu.
Usia 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. Pulang cuma 2 kertas lembar, gak ada ilmunya. Itu apa itu? Ya. Di sini yang diutamakan itu bukan kertas lembar ijazah itu, enggak. Ijazah itu nomor 100. Dikasih, cuma ditaruh di belakang aja. Taruh di mana? Di belakang. Nah, yang ditonjolkan itu ilmunya. Seperti itu, ya. Biar yakin orang kalau cerita kayak gini. Kadang dipikirkan pesantren ini kaleng-kaleng gimana? Ya, dipikir pondok pesantren ini kaleng-kaleng. Insya Allah yang tamat dari pondok pesantren ini kualitas, insya Allah. Ya. Makanya kita usaha doa, ya Allah, ya. Kalau mau punya anak di pondok sekolah di pondok pesantren, ayo ulama sekolah kan di pondok pesantren. Cita-cita anak saya jadi tentara, sekolah kan aja di pondok pesantren. 6 tahun di sini, daftar nanti dia jadi tentara. Insya Allah jebol jadi tentara yang soleh, jadi polisi yang soleh, jadi pejabat yang soleh. Karena apa? Di hatinya ada Al-Qur'an. Ya. Insya Allah. Ya. Jadikanlah minimalnya 1 dari anak kita, ya kan? Laki-laki dulu ini terutama ini, ya kan? Untuk sekarang ini. Perempuan insya Allah 2021 sudah buka. 2022. Jadi sekarang masih khusus lagi. Mudah-mudahan, ya. Allah mudahkan insya Allah. Eji, tamat SMP masuk. Nah, ini tamat SMP masuk, ya SMP lagi. Sanawiyah lagi di sini. Budi tamat SMA, sampai sini sanawiyah lagi. Apa lagi? Gak nyambung ilmunya, gak dapet. Mau tamat kuliah di luar masuk sini kelas 1 lagi. Kelas 1 itu lagi, gak bisa. Gak nyambung dia. Gak nyambung karena dasarnya gak bisa. Ya. Makanya insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Doakan supaya tanah yang di samping ini bisa kita beli semua, ya. Biar tambah lokasi pondok pesantren, ya. Insya Allah. Tidak berhenti, alhamdulillah, nikmat dari Allah tidak berhenti pembangunan, terus berjalan. Datang setiap hari orang yang berinfak tanpa kita tahu, tanpa kita paham maksudnya sih. Kayaknya bapak ini nggak ada semangat untuk pondok pesantren. Besok datang dia kasih duit ini Ustaz untuk pondok pesantren. Ya seperti itu. Jadi kalau kita semangat menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren, insya Allah dunianya dapat, akhiratnya apa lagi, gitu loh. Dunianya dapat, akhiratnya. Kalau sekolahnya dinilai pondok pesantren, maaf cakap, ya maaf, dunianya belum tentu dapat, akhirat sudah pasti nggak dapat. Dunianya belum tentu, bukan Ustaz bilang dunianya nggak dapat, dunianya belum tentu dapat. Akhiratnya kayak mana? Udah pasti nggak dapat itu, udah nggak dapat. Tapi kalau di pesantren, insya Allah dunianya dapat, akhiratnya pasti dapat. Ya, insya Allah Pak, ya. Ya kalau kita mulai dari diri kita sendiri, apalagi punya anak satu-satu nih, laki-laki pula. Jangan seperti biarkan ini jadi anak yang berudar ini, ya. Kalau di sekolah umum ya otomatis, nggak lepas itu. Ya Bara, ada nggak yang sekolah umum nggak kayak gini? Nggak kayak gini. Nggak di depan bapak, di belakang 5 bungkus satu hari. Nggak percaya? Di depan kita soleh kali dia. Di belakang kita 5 bungkus satu hari dihabiskan. Ya. Makanya kalau nggak kita selamatkan dari sekarang, habis anak-anak kita ini. Habis. Bisa kita jaga anak kita 24 jam? Nggak bisa. Kecuali kita taruh di pondok pesantren 24 jam orang itu belajar. 24 jam. Sibuk dengan
telaten. Ini aku kayak gini anakku, ya biarlah namanya bapaknya kayak gini, namanya gak punya cita-cita ini. Ya, aku kayak gini, dan namanya bapaknya kayak gini. Ya biarlah anaknya kayak gitu juga. Ini namanya orang tua gak punya cita-cita ini kayak gini. Ya, cita-cita kan yang tinggi. Maksudnya cita-cita tinggi itu bukan jadi tentara, polisi, pejabat, enggak. Cita-cita kan langsung ke agama terus. Nanti dunianya ngekor itu, gitu loh maksudnya. Dunianya ngekor. Tapi kalau kita cita-cita dunia, akhirnya tinggi dia nggak tahu. Dunianya belum tentu dapat. Insya Allah. Tanda kita sayang kepada anak kita. Satu sekarang, zaman sekarang ini saya bilang, tanda sayang kita kepada anak kita, kita sekolahkan anak kita ke pondok pesantren. Itu tandanya kita sayang kepada anak kita. Tapi kalau kita nggak sayang sama anak kita, kita sekolahkan anak kita di luar pondok pesantren. Lepaskanlah anak di luar pondok pesantren. Sekolahlah di umum. Kalau nggak percaya, habis pacaran dia cewekan sama cewek, rokok, apalagi sabu-sabu, narkoba, habis. Ya, HP lagi, ya, internet, ya, online, TikTok, YouTube, apa lagi, Facebook. Habis rokok. Habis. Ini zaman udah zaman edan, zaman edan. Semakin lagi ke sana lagi tambah edan lagi zamannya. Kalau nggak kita selamatkan anak kita dari sekarang, entek kabeh. Entek. Nah, makanya kita selamatkan terus anak-anak kita. Insyaallah. Insyaallah. Jangan biar ya. Jadi apa? Jauh sekali jadinya. Jadi nggak sakit jadinya. Ya, setiap rumah di sini di kampung Moho ini, Nagori Moho, setiap rumah ada anak yang hafid Quran. Indah kali. Ya, setiap rumah ada alim ulamanya. Allah indahnya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Bukan berarti hafid Quran tadi nggak polisi nggak tentara. Tentara juga dia, cuma hafid Quran. Polisi juga dia, cuma hafid Quran. Pegawai juga dia, cuma hafid Quran. Nggak dipondokkan ke pesantren, nggak mungkin jadi hafid Quran. Jangan kan hafid Quran, baca Al-Quran aja pelekak-pelekok. Bagaimana bisa menghafal Quran? Ya, itu proses. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ali. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang ngerti gitu ya. Ya waduh. Udah teriak-teriak Ustaz dari tadi ya kan? Nggak ada yang ngerti ya. Masya Allah. Hah? Terbawa suasana ya kan? Lupa dunia ini ya kan? Dunia itu lupa tadi. Sampai Ustaz minum pun lupa ya. Allah. An Ali radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataitum wa huwa yusalli fanahnahi. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Sayyidina Ali. Siapa Ali? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan kepada anak beliau siapa? Fatimah. Lahirlah siapa? Hasan dan Husain. Bukan Hasan ini ya. Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Dulu zaman hidupnya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, aku punya 2 waktu untuk bertemu Rasulullah. 2 waktu. Bukan sembarangan mau ketemu Nabi. Bukan sembarangan. Bukan mau kayak ketemu Ustaz Hasan. Ya, mau ketemu Nabi itu nggak sembarangan. Ya. Punya 2 waktu. Suatu ketika aku mendatangi Rasulullah SAW di salah satu waktu yang aku miliki untuk bertemu Rasulullah SAW. Sedangkan ketika itu Rasulullah sedang keadaan sholat, sedang keadaan sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sunnah. Gak mungkin Rasulullah sholat di rumah sholat wajib.
Rasulullah nggak pernah sholat fardu di rumah. Rasulullah sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semuanya di masjid. Maka ketika Rasulullah sholat, datang Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah, dan Sayyidina Ali ketika itu melihat Rasulullah sholat, maka apa kata Rasulullah? Kan nggak boleh ngomong di dalam sholat, boleh berisyarat dengan tanahnya. Sekali aja tadi, sekali aja tadi. Apa? Tandanya kita sholat. Intinya yaitu tidak berubah huruf 2 huruf. Kalau cuma itu sekali. Tapi kalau ada cuma habis, ya, batal sholatnya, batal sholatnya. Jadi kalau kita, tapi ini nggak pernah alim ulama masih berdebat dengan tanah naha ini. Tanah naha berdaham ketika sholat masih diperdebatkan. Yang lebih hati-hatinya ketika kita sholat ada tamu datang, assalamualaikum, kita mengucapkan zikir subhanallah. Apa? Subhanallah. Niatnya zikir tapi dikuatkan subhanallah. Berarti kalau kita ngetuk rumah, orangnya bilang subhanallah, ijik sholat berarti. Masih Nah, ini yang udah belajar kayak gitu lah nanti. Mau datang ke rumah Pak Lurah, assalamualaikum Pak Lurah. Subhanallah. Lagi sholat Pak Lurah tadi, kan seperti. Kalau udah belajar kayak gitu, kalau belum belajar, assalamualaikum, ya diam aja. Assalamualaikum, diam aja. Sampai kok ada orangnya, ini lama kali sholatnya. Rupanya sholatnya rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran. Pak Jus, ya, Masya Allah, ya. Kalau kita sholat ada yang salam, kita baca subhanallah. Dalam hadis selanjutnya, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuraddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Ada juga hadis yang lain, Rasulullah ketika sholat ada yang salam, enggak subhanallah, beliau menepukkan tangan seperti ini. Jangan lah. Assalamualaikum. Kalau ada tepuk-tepuk kayak gitu, berarti orangnya lagi sholat itu. Orangnya lagi sholat, kan disalami terus, ya. Karena tidak boleh menjawab salam di dalam sholat. Oh, saking josnya, baru 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah ini salah. Makanya butuh belajar biar tahu cara-caranya itu, ilmu-ilmunya kayak mana, ya. Kalau kita sholat, pilih antara dua, subhanallah atau tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gini, tepuk gini. Kan gini kita sholat, tinggal gini aja. Paham? Insyaallah. Ada Abi Qatadah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamil Umamah bint Zainab. Jadi dulu Rasulullah ketika sholat gendong anak bayi namanya Umamah binti Zainab, cucu Rasulullah. Dari Zainab ini anaknya Rasulullah. Tapi Umamah nggak hidup bertahan lama, nggak punya keturunan, jadi sampai sekarang nggak ada keturunan. Yang keturunan itu dari Siti Fatimah, yaitu dari Hasan dan Husain, menggendong. Faidah sajada wada'ah. Ketika Rasulullah mau sujud, diletakkan tadi. Ya, wa idza qama hamalahu. Ketika bangkit dari sujud mau berdiri, diambil lagi tadi anaknya, digendong. Ketika itu posisi Rasulullah dalam keadaan imam, makanya semua orang nengok. Ya, kalau besok Ustaz bawa anak, Ustaz gendong, jangan dipertanyakan lagi, ada.
gendong nak itu kata itu. Rasulullah kayak gitu. Intinya anak yang digendong tadi ya tidak bawa najis, tidak bawa. Ini pempes yang digempol, ya kan? Udah penuh pempesnya itu, digendong di dalam sholat, itu namanya bawa najis pak. Bawa najis. Intinya terselamat dari najis, suci anak itu, suci boleh digendong. Tidak usah diamalkan kali, ya kan? Sementara udah dengan hadis ini, besok bawa anak semua bisa digendong. Ya Allah, ya. Tinggallah di rumah. Kalau udah besar-besar ini baru ajak ke masih banyak adalah mamanya dulu kan gitu ya. Insyaallah. Satu lagi hadis terakhir. Jam berapa itu? Berapa? 34. 44. Sedikit lagi. Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadain. Bunuhlah dua binatang yang hitam. Dua binatang yang hitam bunuh kata Rasulullah. Di sholat ketika di dalam sholat boleh bunuh dua binatang yang hitam di dalam sholat. Apa itu? Al-hayyah. Apa al-hayyah? Ular. Banyak ini ular semalam satu. Mana ada ketemu lagi di situ. Tapi nggak seperti dulu. Lagi besar ini ular-ular kobra ini. Sendok. Ya, hati-hati pak. Agak dikasih terang di sini makan. Nanti kepijat, paksa nggak kayak gitu ya. Nah, ya. Mulai dibunuh. Ular. Ketika di dalam sholat, ular ke depan kita, boleh kita bunuh. Boleh kita bunuh. Boleh kita bunuh. Yang penting pergerakannya tidak membatalkan sholat. Satu. Berhenti. Ya. Kalian ya. Hah? Gak kena pencil bang. Ya, nggak kena awal yang lompat ya kan? Ya, Masya Allah. Nggak kena awal yang lompat. Kalau ada lompat datang sholatnya. Ya, kasih sholat ada yang lihat di belakang apa nggak lompat ah, dua gitu. Masya Allah. Terus wal aqrab dan kalajengking. Ular dan kalajengking ini boleh dibunuh. Boleh? Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, bahkan di dalam sholat boleh kita bunuh, karena bisa membahayakan orang yang lagi sholat. Satu yang nampak, yang lain nggak nampak, wah muter-muter ular di situ, wah apa nggak sedep, berserak semua satu sok itu, pak, ya kan? Dibikin sama ular tadi. Ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ular masuk masjid ya kan? Kalau ada kenapa nggak gelik juga? Pas gua di tempat imam, wah itu. Insyaallah. Allah. Jadi punya target. Kita kayak gini, anak kita lebih baik daripada lebih soleh daripada kita. Tidak ada seorang ustadz guru ulama yang tidak mentargetkan muridnya itu lebih alim, lebih jago, lebih soleh daripada itu. Ini murid ustaz semua nanti ini lebih lagi daripada ustaz. Ya lebih dari dalam segala solehnya, ilmunya, ya, kealimannya, semuanya lebih daripada gurunya. Biasanya seperti itu, murid lebih daripada gurunya, karena memang doa dari guru. Kita doa lebih daripada. Insyaallah. Allah Alhamdulillah. Habis. Lagi. Satu menit lagi? Udah nggak sempat. Subhanallah wa bihamdihi.